Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, idola kita, pemimpin kita, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan dunia, Allah yang Maha tahu akan apa yang akan terjadi di dunia. Allah Maha melihat apa yang dilakukan semua makhluknya, bahkan daunan yang jatuh di hutan belantara yang sangat lebat, Allah tahu. Semut yang berjalan di atas batu yang hitam di malam hari, Allah tahu. Bahkan niat kita, hati kita, kandungan suara hati kita, Allah lah sangat mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan malam dan Allah ciptakan siang. Allah ciptakan kesedihan dan Allah ciptakan kebahagiaan. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Allah ciptakan kesulitan dan Allah pula ciptakan kemudahan. Bahkan kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita lebih banyak dari kesulitan yang kita alami. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan pada nabinya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat ini ulangi 2 kali. Sesungguhnya bersama satu kesulitan banyak kemudahan. Kemudian ayat ini diulangi, sesungguhnya dengan satu kesulitan banyak kemudahan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, seandainya kesulitan itu
susah dicapai, bahkan di dalam lubang yang sangat kecil sekali, maka kemudahan akan mengejarnya, kemudahan akan menggapainya. Ini membuat kita hamba-hamba Allah menjadi tenang, bahwasanya tiada masalah, tiada kesulitan, tiada malapetaka, tiada musibah, kecuali Allah datangkan setelahnya kebaikan-kebaikan, kenyamanan-kenyamanan, kemudahan-kemudahan. Allah ciptakan kita di dunia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui akan hambanya, maha mengetahui akan makhluknya, Dia maha mengetahui pula dengan solusi-solusi yang harus dilakukan oleh hambanya ketika menghadapi permasalahan. Tiada seorang pun di dunia ini yang selalu berduka, yang selalu susah, yang selalu galau ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah syarat pertama, syarat kesulitan, masalah yang kita alami bisa Allah bantu ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah, di sanalah Allah akan bantu kita. Kata Allah, "Udzkuruni adzkurkum." Sebut aku, ingat aku, perbaiki hubungan denganku. Adzkurkum, pasti aku akan mengingatmu, pasti aku akan menolongmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Ta'arraf ila Allah fil raha, ya'rifka fi syiddah." Kenali Allah, dekati Allah ketika Anda dalam suasana nyaman, ketika Anda dalam suasana diberikan keluasan rezeki, diberikan kebahagiaan. Ingat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ingat kepada kita ketika kita di masa-masa sulit, ketika kita di masa-masa kritis, ketika kita di masa-masa akal kita sudah tidak mampu, tenaga kita sudah tidak mampu lagi, harta kita tidak mampu lagi, maka Allah lah tempat kita satu-satunya meminta kemudahan, meminta solusi. Karena apa? Karena solusi terbaik hanyalah ada pada pencipta Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat kepada Nabi Allah Ayyub alaihissalam, seorang nabi yang Allah berikan berbagai macam kelimpahan harta, anak yang banyak, istri yang salehah, hartanya yang banyak, anaknya yang saleh. Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Ayyub bersyukur. Ayyub menggunakan kenikmatan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika datang masa-masa cobaan, masa-masa sulit, masa-masa malapetaka, Nabi Ayyub diambil oleh Allah anaknya satu persatu. Hartanya yang banyak, hartanya yang berlimpah, Allah tarik kembali satu persatu. Termasuk Nabi Ayyub alaihissalam diberikan ujian sebuah penyakit di mana seluruh badannya dipenuhi oleh penyakit. Selama 18 tahun Nabi Ayyub alaihissalam sabar. Nabi Ayyub teguh, Nabi Ayyub dekat kepada Allah, dan Nabi Ayyub tidak meminta penyakitnya disembuhkan saat itu. Kalaupun dia meminta, Allah pasti kabulkan. Sampai pada titik nadir, titik dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Nabi Ayyub sakit alaihissalam,
istrinya yang masih diberikan kesehatan dialah yang mencari rezeki, merawat suaminya, menjaga suaminya. Ketahanan seorang istri teruji di saat itu. Istrinya yang bertahun-tahun membantu, menjaga, merawatnya, sampai pada titik nadir istrinya diasingkan oleh masyarakat karena khawatir istrinya mengidam penyakit sebagaimana penyakit suaminya Ayyub alaihissalam. Tidak ada makanan yang harus dia makan, tidak ada minuman yang harus dia cari. Akhirnya istrinya menjual hal yang termahal dalam riwayat rambutnya, yang saat itu harga rambut manusia sangat mahal dijual. Kemudian Nabi Ayyub mengetahuinya dan dia marah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini bagus kita pakai, bagus kita gunakan. Kata Nabi Ayyub alaihi salam, Rabbi anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa malapetaka, aku ditimpa kesulitan. Wa anta arhamur rahimin. Dan aku tahu ya Allah, Engkaulah Tuhan yang paling penyayang, Engkaulah Tuhan yang paling pengasih. Kedekatan Ayyub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi solusi hidupnya. Kata Allah, fakashafna lahu, maka aku angkat penyakitnya, wa atainahu wa ahlahu wa mislahu ma'ahu, dan aku kembalikan anak-anaknya. Istrinya dijadikan muda kembali, Nabi Ayyub dijadikan muda kembali. Istrinya yang tadinya anaknya sudah meninggal semua dikaruniai anak. Bahkan dalam riwayat 26 anak dikaruniai oleh Allah. Hartanya yang dicabut oleh Allah satu persatu dibalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hamba yang saleh. Nabi Allah Yunus alaihissalam, sebuah cobaan yang sangat besar, sebuah malapetaka yang sangat besar secara akal. Tidak mungkin Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan dia bisa hidup tanpa makan, tanpa minum. Kata Allah, fid dhulumat, dalam kondisi kegelapan malam, kegelapan lautan, berada di tengah lautan, dan berada di dalam kegelapan perut ikan. Apa doa Nabi Yunus alaihissalam? Dan doa ini dianjurkan, merupakan doa yang harus kita baca, yaitu doanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku merupakan orang-orang yang zalim. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fanajjaynahu minal ghammi. Setelah doa dia lantunkan, najjaynahu minal ghammi, kami selamatkan dia dari gelisah, dari perut ikan. Kemudian ayat ini dilanjutkan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kondisi kaum mukminin akan Allah selamatkan sebagaimana Nabi Yunus Allah selamatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang penyair mengatakan, wala husnun yadumu alaika wala surur wala usrun wala raha. Tidak ada kesedihan yang akan terus-menerus dialami seorang hamba, dan tidak pula kesenangan terus-menerus dialami, tidak pula kenyamanan terus-menerus dia alami. Pasti di sana nanti akan ada kesulitan. Solusi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat kepada Allah, dan ini merupakan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, hubungannya baik kepada Allah, salatnya dijaga, amalannya dijaga, kata Allah, yarzuqhu min haitsu yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi terbaik dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Di ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan kepada hamba-Nya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia jadikan seluruh urusannya mudah. Dimudahkan usahanya, dimudahkan kehidupannya, dimudahkan seluruh urusan-urusannya. Ini karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus istiqamah. Kita harus konsisten, istiqamah, karena itulah merupakan penolong kita. Ketika kita dekat kepada Allah dalam kondisi kita bahagia, Allah akan dekat kepada kita ketika kita kondisi susah. Nabi Yunus alaihissalam, kenapa dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah jelaskan dalam ayat berikut ini. Walaula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya Nabi Yunus sebelum ini dia tidak beribadah kepadaku, tidak bertasbih kepadaku, kata Allah, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan tinggal di dalam perut ikan hingga hari nanti dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Di khutbah yang kedua ini saya akan ambil contoh Nabi Zakaria alaihissalam, sebuah kondisi yang secara akal, secara logika sangatlah mustahil. Umur yang sudah tua renta, istri yang sudah lama mandul, berkat doa kepada Allah, kedekatan kepada Allah, Nabi Zakaria diberikan karunia anak. Bahkan Nabi Zakaria memohon sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan ini di dalam kitabnya. Kata Nabi Zakaria, Rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai menua, aku sudah mulai lemah. Wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Rambutku semuanya memutih. Walam aku bidu'a'i rabbi syaqiyya. Tapi aku tahu ya Allah, hubunganku denganmu, kedekatanku denganmu, doaku kepadamu, aku yakin engkau tidak akan pernah menyengsarakanku ya Allah. Maka Nabi Zakaria diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang dinamakan Yahya. Dan demikianlah nabi-nabi lainnya, kedekatannya kepada Allah menjadi solusi utama hidupnya, menjadi penerang hidupnya, hatinya tenang, jiwanya nyaman. Masalah yang dia hadapi, Allah Subhanahu wa taala berikan jalannya yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu beribadah dan dekat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة